Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Garis Satya Gunaingan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Policy Review and Regional Development in Disaster Mitigation, Case Study 2004 Aceh Tsunami and 2011 Tohoku Tsunami. Menurut pengertiannya sendiri, tsunami adalah bencana alam yang disebabkan oleh gangguan besar di dasar laut seperti gempa bumi, bawah laut, letusan gunung berapi di bawah laut, tanah longsor laut, atau faktor luas seperti tumbukan asteroid di laut, menurut Sugandi di KK 2023. Nah, kenapa Indonesia dan Jepang selalu banyak dilanda bencana alam seperti tsunami dan gempa bumi? Alasan ini disebabkan karena kedua negara ini memiliki lokasi geologi yang serupa, yaitu di mana kedua negara ini terletak di pertemuan berbagai lempeng tektonik dunia dan cincin Asia Pasifik, di mana Indonesia sendiri berada pada pertemuan lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik, sedangkan Jepang sendiri berada pada pertemuan lempeng Eurasia dan Filipina, lempeng Pasifik, dan Amerika Utara. Tsunami Aceh 2004. Tsunami Aceh tahun 2004 terjadi pada tanggal 26 Desember 2004, di mana tsunami ini disebabkan oleh gempa bumi yang berada di dasar laut dengan kekuatan 9,1 skala Richter, di mana korban yang menjadi korban pada tsunami ini sebanyak 166.000 orang menjadi korban, yaitu meninggal atau hilang. Dan untuk lokasi daerah yang paling parah dilanda tsunami, terkena dampak dari tsunami ini adalah Kabupaten Meulaboh dan Aceh Barat. Serta ketinggian gelombang dari tsunami ini mencapai 6-12 km, di mana negara-negara lain juga terdampak seperti negara India, Sri Lanka, Thailand, dan beberapa negara Afrika Timur. Tsunami Tohoku di Jepang tahun 2011. Tsunami ini berkekuatan sekitar 9,0 skala Richter dengan ketinggian gelombang mencapai 10 km, di mana korban jiwa yang ditimbulkan pada saat itu sekitar 15.800 korban meninggal, 6.100 luka-luka, 2.500 hilang, dan 220.000 korban mengungsi. Dan wilayah yang terkena dampaknya yaitu wilayah Kezenuma, yaitu di Prefektur Miyagi, dan wilayah Rikuzentakata dan Ofunato di Prefektur Iwate. Nah, ini merupakan dari dampak dan juga proses tsunami yang ada di Aceh dan Tohoku, Jepang. Nah, untuk manajemen mitigasi bencana yang sudah dilakukan untuk di Aceh sendiri itu, pemerintah membentuk BRR, yaitu Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, di mana waktu yang diperlukan untuk penanganan dari bencana ini yaitu waktu 5 tahun, dan biaya yang digelontorkan oleh pemerintah sekitar 10 miliar. Nah, tsunami di Aceh ini merupakan salah satu tsunami besar, di mana menjadi perhatian dari dunia luar. Nah, ada 3 tahapan di mana untuk manajemen mitigasi uh, uh, bencana tsunami di Aceh ini. Yang pertama ada tahap tanggap darurat, tahap rehabilitasi, dan tahap rekonstruksi. Di mana tahap tanggap darurat dilakukan setelah tsunami terjadi, dan tahap rehabilitasi dilakukan setahun setelahnya, dan rekonstruksi dilakukan setahun setelah tahap rehabilitasi selesai, di mana mulai dilakukan pembangunan akses jalan dan juga akses dari ekonomi bagi masyarakat Aceh. Nah, untuk tsunami Tohoku Jepang sendiri ini memerlukan waktu sekitar 10 tahun untuk pemulihan, di mana dalam pemulihannya pemerintah Jepang memiliki dua visi, yaitu Seven Principle for Reconstruction Framework dan Towards Reconstruction Hope Beyond Disaster. Nah, di tahun 2011 sendiri, Jepang juga membuat undang-undang kebencanaan. Nah, untuk upaya mitigasi di masa depan, di Aceh sendiri dilakukan pembaruan peraturan daerah, di mana pada Kanun, yaitu peraturan daerah khusus wilayah Aceh, sebelumnya Kanun nomor 3 tahun 2003, ada beberapa perubahan yang terdapat di Kanun nomor 4 tahun 2009. Eh, Contohnya di Kanun 2000, di Kanun nomor 3 tahun 2003 ini hanya membahas bencana alamnya itu abrasi dan banjir, sedangkan tahun 2004 dan 2009 sudah membahas tentang tsunami dan juga tidal waves. Nah, untuk Jepang sendiri itu sudah ada simulasi dan rekonstruksi untuk prefektur untuk penyelamatan dan evakuasi, di mana juga ada simulasi restorasi pada wilayah Miyagi Prefecture.
Untuk gap analisis sendiri itu terdapat 3 gap analisis yang saya rasa perlu dilakukan. Yang pertama dapat penelitian lebih lanjut mengenai inovasi berbasis masyarakat dengan pengadaan desa tangguh bencana. Yang kedua, simulasi tentang tanggap bencana tsunami. Yang ketiga yaitu dapat dilakukan penelitian lebih lanjut tentang teknologi dan infrastruktur keairan dalam upaya mitigasi bencana tsunami. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.